قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين amin. Allah menciptakan kita di bumi ini, diciptakan kita. Kalian silahkan tinggal di bumi. Baik-baik caranya, tidak boleh merusak, tidak boleh nakal. Untuk beribadah, tidak ikuti peraturan. Misalnya, wah ngebang, masih doang wahyu betek layangan. Nah, jemaat betek doang, belum jemaat ini neraka. Allah Ta'ala. Begitu Allah tidak ridho dengan kita karena anda ikuti aturan, maka Allah akan marah. Kayak si Bruino, Allah siapkan kita segalanya gratis. Oksigen tidak bayar, kita gratis di mana-mana kita bisa ngirup oksigen. Coba seandainya kita bayar oksigen itu sekali hirup 100.000, bisa bayar nggak kita? Nggak bisa. Matahari, sinar matahari gratis dan dia tidak pernah libur. Seandainya matahari libur 1 bulan, susah kalian nyuci. Tidak akan kering-kering bajunya. Nah, itu Allah Ta'ala mempersiapkan semuanya lengkap. Silahkan kalian tinggal di bumi, silahkan, tapi ingat, jangan lupa beribadah. Muna datang waktu sembahyang, datang waktu ngaji. Dicontohkanlah cara kita bagaimana hidup di dunia ini oleh siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kun pada sembahyang Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang pada merangku sembahyang. Ya, termasuk ini yang kunta munta bekedek, ini yang kunta munta bergaul. Ini seluruh ajaran si Nabi. Itu yang disebut dengan akhlak yang baik. Munta kenyangkan ngaji da julun gurun tak bagus. Karena munta ngeraos da julun dengan tua tak bagus tokol. Ndak sampai main HP. Pun ngeraos mesa-mesa na dengan tua kan, yang nanti HP. Bagaimana sakitnya perasaan orang tua yang begitu. Atau Allah Ta'ala kita sedang ngaji terus sibuk dengan HP misalnya, atau sedang majelis, marah Allah. Kenapa? Karena kita tidak peduli dengan apa yang ada di depan kita. Nah, gitu. Semua itu diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, yang menghiasi seseorang itu akhlaknya. Yang membuat Wahyu dan teman-temannya ini gagah bukan pakaiannya, tapi akhlaknya. Walaupun tegagah, walaupun desugi, bagus kelaminnya, lagu akhlak telengi, tidak nampak indahnya seseorang itu di situ. Perempuan dikatakan ya bagus, baik, cantik apabila akhlaknya mulia. Ya, lagu nengkem misalnya ingat dengan lagu akhlaknya tidak baik, tidak ada. Jadi kenapa? Makanya Nabi mengatakan penduduk surga itu paling banyak adalah orang-orang yang akhlaknya mulia. Yang benar itu yang menjadi tujuan Nabi diutus. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Apa artinya? Saya diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya.
akan bagus akhlaknya. Yang namanya akhlak yang baik itu perilaku, ya, tingkah laku, perilaku kita, ucapan kita, itu semuanya harus kita jaga. Menuah demen Allah Ta'ala, ya, demen itu siaran demen apa pertendang bang neta di tengendang doang bang neta apalagi tengendang lagu kemudian ada demen suruh neta nyedi makhraj minad dunya katanya suruh neta nyedi lakan dunia bianong betang bianong sugul ko sugul wahyu mana ampun pura itu lakan dunia ini bianong sugul wahyu nyelam di laut dunia dan fakhruj minad dunya katanya Allah Ta'ala watlub rabban siwaya cari Tuhan selain aku tuh sugul misal kalau kalian bersyukur saya akan tambah nikmat itu rubuh-rubuh siaran nikmat Allah Ta'ala tidak akan habis walaupun semua makhluk ini minta selepu ngendeng pada satu waktu pada jam yang sama ngendeng selepu permintaan apa Allah akan beri dan tidak akan habis apa yang Allah miliki. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala meneridho di tengendeng yang neta lagu mau negedak ya ada apa yang terjadi inna azabi lasyadid turun azab turun gempa bumi turun apa namanya datang banjir tsunami itu azab panas hujan dulu pernah hujan batu hujan api dulu pernah alhamdulillah itu hujan naik doang itu pun airnya kecil-kecil turun seandainya airnya itu beku turun mungkin es batu no buat bocor takta atau hujan sampi wasida balen si sampi no hujan sepeda motor itu semua azab kumbenang pun turun azab ya pada macam-macam kaumnya Nabi Nuh banjir habis dunia ini alam wahlai banjir kaumnya Nabi Lut turun hujan apa namanya batu terus ada lagi yang panas kaumnya Nabi Saleh itu panasnya minta ampun ya sampai kering tidak ada air sampai hari ke-7 hari ke-8 datang ukap menutup para naga hujan tahu-tahu turun hujan apa hujan api silo di Bali doang lapu silo itu azab pada rajin-rajin ibadah dunia ini waktu dan kiamat waktu kiamat wah nungka ini semakin aneh-aneh manusia aneh-aneh mulai aja ila-ila dengan kerja makanya orang yang tidak punya malu itu tidak ada imannya la imana liman la haya tidak ada iman bagi orang yang tidak punya rasa malu tidak boleh ya kita harus malu berbuat yang tidak baik aku mentetenak ngaji je ila ya tetelo ngaji ada ila itu ngaji dunia tu ila itu sembahyang ila itu sembahyang
Aku si joget-joget yang diulah-ilah. Jadi kalau Allah sudah cinta, Allah sudah senang, maka semuanya akan dipermudah hidup kita. Mau dicintai atau dibenci? Pilih. Kita punya pilihan. Kita mau dicintai atau dibenci? Dicintai. Kalau mau dicintai, ikuti peraturan. Gitu. Yang namanya orang cinta itu selalu taat kepada orang yang dicintainya. Taat. Jalan dengan cinta itu. Cinta ke Allah Ta'ala. Misalnya cinta lo guna ini kira gawe kewajiban. Berarti cintanya itu disebut cinta yang bohong. Mendai adanya, mendai itu artinya mengaku-ngaku cinta. Ya? Jadi kita pilih antara mau dicintai atau dibenci. Kalau mau dicintai, silakan diikuti. Memang surga itu katanya Nabi Rasulullah itu dikelilingi oleh al-makari yang tidak enak. Kalau neraka itu yang enak-enak. Sembahyang berat, ngaji berat, surga semua. Pokoknya siaran pegawai bagus nih malas-malas itu. Memang itu ujian. Karena setan itu berusaha ketika mulai ngebang dong, awek-awek nenek ke setan. Ndak lalu. Masih belai awek dah layang ayu. Dia sembahyang, demenan terbelayang. Orang awek telingan, terang awek nain, terang awek, awek, bangun dekat wayu. Aduh, lawan, hebat. Baitai wudu, berarti hebat. Karena setan itu ingin mencari pengikut sebanyak-banyaknya, itu tujuan. Walau itu datang itu musola masih tidak menyerah. Engkau datang musola wahyu berjura isi, agan sili guru menukar. Berjura, Mai sembahyang ngijak-ijak isi wahyu. Pokoknya ngumbi akan Allah Ta'ala dia demen. Wah sembahyang, wah datang musal ada doang. Engkep puluh-puluh usahalah mi wahyu. Pas dengan sembahyang temangan, bisa. Pokoknya setan ini nyerah. Sampai kita nanti ketika ketika sakaratul maut, itu untuk menggoda itu. Datang yang dia ukur Tuhan. Coba. Tujuannya setan itu membuat kita supaya mati dalam keadaan suul khatimah. Naudzubillah. Ya. Karena harus ada goda-goda itu manusia ini setan ada ini. Nenak kita misalnya berangkat ngaji nih. Bianeng B, atau bianeng B wahyu lalu ngaji. Dia ngaji itu. Setan itu ada. Setan berwujud manusia. Lewas ya. Lagu ndak lewas manusia aja deh. Lawan. Berangkat ngaji. Itu caranya setan dan katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menjadi musuh kita adalah innasyaitana lakum aduwwum mubin. Yang musuh kita yang sesungguhnya adalah setan. Jadi kita lawan dia. Malas-malas sembahyang lawan.
Jangan sampai kasih setan itu menang. Jangan sampai kasih setan itu menang. Kemarin di Ramadan setan itu dibelenggu, diikat ya. Tapi habis Ramadan dilepas lagi dia. Nah, al-waladul adibu. Nah ini walad itu artinya apa? Anak laki-laki. Kalau anak perempuan apa? Ayah al-bint. Al-bint. Al-walad ya. Al-waladul adib artinya anak laki-laki yang beradab. Al-waladul adibu, anak laki-laki. Nah ini, perhatikan. Siapa anak yang beradab itu? Yahtarimu walidayhi, menghormati orang tuanya, ibu bapaknya, walidayhi, walid. Ya, bukan walid yang film itu ya. Walid itu orang tua, bapak, walid. Walidi, walidayya, rabbi gfirli, waliwa. Apa doa itu? Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jangan kalian lupa ini setiap sholat 3 kali baca doanya. Orang anak yang berbakti kepada orang tuanya selalu baca itu habis sholat. Girang baca Wahyu. Coba baca sama-sama. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Apa artinya? Rabbi gfirli, ampuni dosa saya. Wali walidayya, dan dosa kedua orang tua saya. Ya. Siapa yang amalkan setiap sholat? Oh, terang dan harus mulai habis sholat ini mulai harus baca 3 kali. Yang udah tinggal orang tuanya harus juga semua. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya harus selalu mendoakan orang tua. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma, kasih sayangilah keduanya, kama rabbayani, sebagaimana mereka mendidik saya waktu kecil. Al-waladul adibu, anak laki-laki yang beradab, anak perempuan yang beradab. Yahtarimu walidayhi, menghormati. Yahtarimu artinya menghormati orang tuanya, bapak dan ibunya, berbakti kepada mereka. Wa muallimihi, dan juga gurunya. Bakti, hormat. Dan dia gitu tendang-tendang guru ta. Mentang-mentang pada beli ini si guru na puluh-puluh. Siapa yang mengajar kita? Apa kata Sayyidina Ali? Saya siap menjadi budak terhadap orang yang mengajar saya 1 huruf. Walaupun dia ajar 1 huruf, saya siap menjadi budak, saya siap diperjualbelikan. Itu saking ta'zim sama guru, apalagi kalau mengajar kita banyak. Di rumah orang tuanya dihormati. Tak boleh di depan orang tua, tak boleh ngangkat-ngangkat suara. Wala taqul lahuma uff. Tengah doangin wah durhaka itu tengah Quran juga. Tengah orang doang. Misalnya Wahyu bitang itu dulu aduh. Itu udah. Apalagi untuk pedak apa? Apalagi kita pukul orang tua, makin parah. Wais Al-Qarni. Tahu ceritanya Wais Al-Qarni? Dia orang yang luar biasa. Nabi mengatakan nanti kalau kamu ketemu Sayyidina Umar dipesan ini, Sayyidina Umar dipesan jemaah Muhammad barang Wais Al-Qarni ngendang doa ya. Insyaallah.
Endang doa liya ya doanya. Kenapa? Karena dia sangat berbakti kepada orang tua ibunya, sanggup dia gendong sampai Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Umbak nainan Mekah, naikan Yaman. Beruntung orang yang masih hidup orang tuanya, maka Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka orang tua. Mulai siaran gedak kinanteno gedak Allah Ta'ala. Apalagi sampai nangis sinante, oh marah Allah Ta'ala. Kalau orang tua kita ridho, senang, maka Allah itu senang. Hormati, ya. Kan itu kata lagunya Rhoma Irama itu apa katanya? Hei manusia, tiga, apa dia bilang? Hormati ibumu yang melahirkan. Itu kan? Itu lagunya siapa? Rhoma Irama. Judulnya apa? Keramat judulnya. Keramat judulnya. Yang udah meninggal orang tuanya, ya doakan. Datang ziarah ke makam. Itu cara kita menghormati Subhanahu al-kibar. Dan saudara, ya saudara, maksudnya kakaknya. Wa kullaman huwa akbaru minhu, dan semua orang yang lebih besar daripadanya. Kita hormat sama orang yang lebih besar, ya. Kita kecil, hormat sama yang lebih besar. Itu kata Nabi. Wa yarhamu ikhwanahu shighar. Kita sayang sama yang lebih kecil. Jangan yang besar menyakiti yang kecil. Tamun-tamun becian batuna terakara-kara. Bukan golonganku, kata Nabi, yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak sayang kepada yang lebih kecil. Wa kullaman huwa asgharu minhu, dan yang semua yang lebih kecil dari manusia, ya orang-orang. Siapapun, ya. Nabi itu sangat sayang sama semua orang. Tidak pernah beliau menyakiti. Tidak pernah Nabi itu menzalimi orang. Tidak pernah Nabi itu berkata yang tidak baik kepada orang. Wa yasduqu fi kalamihi, jujur dalam ucapan. Ini anak yang beradab. Di negara memulu. Di negara memulu. Jujur. Tuan, ya. Kalau ditanya, jujur. Walaupun itu, ya, yang namanya, walaupun kadang-kadang berat kita ucapkan, tapi harus jujur. Wa yatawadhu ma'an nas, tawadhu, tidak boleh sombong. Tawadhu artinya, ya, tawadhu. Jangan mentang-mentang dia lebih pintar, sombong dia, diremehkan orang, nggak boleh. Jangan mentang-mentang bajunya lebih bagus, terus diolok-olok temannya ya, bajunya sudah lama, nggak boleh. Jangan mentang-mentang dia lebih kuat, lebih besar, dipukul temannya yang lebih kecil, lemah, nggak boleh.
boleh sombong ya. Jangan mentang-mentang dia lebih cantik dihina temennya yang jelek. Nggak boleh. Itu ciptaan Allah Ta'ala. Orang sombong itu man takabbara, kata Nabi, siapa yang sombong wada'ahullah, akan direndahkan oleh Allah. Wa man tawadha'a rafa'ahullah, orang yang tawadhu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terganggu sombong karena kita tidak pantas sombong. La yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak masuk surga orang yang man kana fi qalbihi mithqala dzarratin. Orang yang sombong, yang ada sombong dalam hatinya, itu tidak masuk surga, kata Nabi. Karena apa? Sombong itu sifat siapa? Iblis, setan. Kalau manusia aja apa yang mau disombongkan, ayo? Hah? Lahir kita dalam keadaan apa? Telanjang. Telanjang enggak? Enggak ada orang lahir pakai jas. Tiba-tiba lahir pakai sepatu bola. Enggak ada. Terus bawa HP. Lahir dalam keadaan telanjang, enggak ada baju, berlumuran darah, lemah, enggak punya gigi, enggak bisa ngelihat, menangis lagi. Enggak ada yang lahir ketahuan, enggak ada. Ya? Terus lahir-lahir di layangan wahyu, enggak ada. Wa yasbiru 'alal adza, dengan anak yang beradab itu sabar atas azab, penyakit. Sakit otak itu sabar deh. Sakit naik itu sabar. Terlapar sabar. La yuqati'ul aulad. Yuqati artinya tidak boleh kita memutuskan silaturahim bersama anak-anak. Wala yatakhasamu ma'ahum, tidak boleh berkelahi dengan mereka. Ganggu belanja visual. Ya. Wala yarfa'u sautahu, tidak boleh mengangkat suara idza takallama aw dhahika, apabila berbicara dan tertawa. Dan kalau kita bicara yang baik-baik, si bermanfaat, Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, ucapkan yang baik-baik. Si bagus-bagus terus atau mau ngeras bagus ya, aw liyasmut. Apa tuh liyasmut? Dia as-sumtu hikmah. Dengan si peneduh itu banyak hikmah yang tersimpan. Sulit dibaca juga orang diamnya. Maksudnya jadi sudah teduh lalu Anda. Kalau akan teduh, kenapa diam? Oh, diam itu hikmah. Berdekelasi dengan tuanya nyawa. Nah. Itu menghormati orang tuanya, gurunya, saudara-saudaranya yang lebih besar, dan semua orang yang lebih besar daripadanya, mencintai, menyayangi saudaranya yang lebih kecil, dan semua yang orang yang lebih kecil daripadanya. Anak yang beradab itu juga adalah jujur di dalam berucap, tawadhu, ya, tidak sombong, sabar, tidak suka kelahi, memutuskan silaturahim, ya. Terus juga tidak mengangkat suaranya. Ingat, tidak mengangkat suaranya ketika bicara atau tertawa. Ya, cukup kita senyum sajalah. Ya.
Nyanggahi kadahkatan majjal ilmu majjatan. Siapa yang tertawa satu kali katanya ilmunya terpental. Hah? Metak ilmu. Kepesak kapalana. Lagi neble-ble karena rere aja. Oh, hilang. Maksudnya tertawa yang mengganggu orang sampai ngasa dengan tinduk sini. Sampai dengan kenyakan sakit gigi yang rere. Ya marah orang kan. Mudah-mudahan kita bisa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat ya. Sholat. Yuk.